Guys, kalau kalian jalan-jalan nih, bepergian nih, kalau kita lihat kiri kanan, pasti kita bisa nemuin, bisa ngeliat yang namanya minimart seperti Alfamart atau Indomart. Sepanjang perjalanan itu pasti kita ngeliat, nggak mungkin enggak. Bahkan mereka itu lokasinya bisa sebelah-sebelahan kayak orang lagi pacaran. Dan ini udah berlangsung selama bertahun-tahun. Mereka ini udah kayak dua sejoli nih, sebelah-sebelahan, tetanggaan. Ya meskipun kadang-kadang yang namanya orang pacaran ada juga yang marah-marahan, jadinya bukan sebelah-sebelahan tapi hadap-hadapan. Dan dua minimart ini udah menguasai pasar Indonesia bertahun-tahun tadi seperti yang gue bilang. Jadi lu juga jangan heran, kita itu sampai berpikir, jangan-jangan di Indonesia itu udah gak ada celah lagi buat pemain baru masuk di bisnis retail, di bisnis minimart. Ibarat kata nih, orang main bola nih, yang main ini udah terlalu mendominasi. Kayak Messi dan Cristiano Ronaldo lah di era 2010-an. Gak ada yang berani gantiin mereka. Pelatih aja gak berani ganti mereka dengan pemain cadangan. Udah terlalu dominasi, memang sudah hebat banget. Tapi kalian tahu gak, di tahun 2023 ada pemain baru asal Filipina yang nekat mencoba peruntungannya di dunia minimarket Indonesia. Namanya Osef. Wah, kok bisa ya ada pemain yang nekat kayak gini? Kalau kalian penasaran, jangan skip video ini. Let's check this out. Osef ini didirikan di tahun 2021 di Filipina. Dia ini bagian dari Robinson Retail Holdings, anak usaha konglomerasi Gigi Summit Holdings. Ini milik keluarganya John Gokong Wei. Dan di tahun 2022, Robinson Retail ini mengakuisisi saham dari HD Retail Holding asal Singapura. Dan ini memperkuat kendali atas pengembangan Osef. Di kampung halamannya nih, di Filipina, hingga akhir tahun 2025, Osef ini sudah punya sekitar 750 gerai. Omzetnya juga nggak main-main. Menurut penelitian dari Abacus Securities Corp, penjualan Dali, ini saingannya Osef nih, itu naik 57% di tahun 2024. Dari 21,8 miliar peso, itu naik menjadi 34 miliar peso di 2024. Itu berarti terjadi kenaikan hampir 4 triliun. Dari 6,4 triliun menaik menjadi 10 triliun rupiah dalam 1 tahun. Sementara Osef, saingannya si Dali ini, penjualan tahunannya itu naik 134,6% dari tahun 2023 ke 2024. Di 2023 mereka itu menghasilkan 1,6 triliun. Di 2024 mereka menghasilkan 4 triliun rupiah. Osef ini memiliki filosofi bisnis value over convenience, alias selisih harga di atas kenyamanan. Ini bikin harga mereka bisa lebih murah 20-30% dari retail pesaing. Masa sih bisa semurah itu? Gak mungkin lah beda harga sesama retail bisa jomplang kayak begitu. Kalau kalian gak percaya, lihat nih kata Fortune Indonesia. Mereka ngecek harga sari roti tawar jumbo spesial itu cuma Rp12.900. Jauh di bawah harga pasar. Kenapa? Karena harga di pasaran itu Rp18.000. Ya mirip-mirip lah dengan harga yang ada di klip penguncinya itu, di plastiknya itu. Kalau kalian lihat di situ ada harga dan expirednya ya. Di situ kita bisa lihat harganya mungkin sekitar 18 ribuan. Sementara di Osef harganya cuma 12.900. Di bawah harga yang ditetapkan sama produsen bahkan. Yang berarti konsumen itu bisa hemat sampai Rp5.100. Gile bener. Bukan cuma Fortune aja yang mengamati fenomena ini. Situs fajarwalker.com juga menceritakan hal yang sama. Mereka bilang begini, saking murahnya nih harga jual di sini, ada kalanya harga yang tercantum di rak malah bisa lebih murah daripada harga yang dicetak di kemasan produk itu sendiri. Ya tadi yang kayak roti itu. Mereka memberikan contoh nih paling ajaib adalah sandwich sari roti yang di kemasannya ditulis harganya Rp6.000. Tapi kalau kita lihat di raknya harganya cuma Rp4.900 aja. Yang berarti kita udah hemat Rp1.100. Bukan cuma roti-rotian aja, dia juga bandingin harga beras. Dia ngecek kalau di Indomaret harga beras 5 kilo itu harganya Rp74.500.
dia cek lagi ke tempat lain TikTok, harganya itu 72.500. Sementara kalau dia ke Osef, dia lihat harganya itu cuma 69.900. Luar biasa murahnya ini. Kenapa bisa murah begitu? Ya karena Osef ini menerapkan model retail hard discount alias harga murah setiap hari tanpa menunggu ada event-event tertentu, misal 17-an. Tapi sebetulnya model bisnis hard discount Osef-nya ini bukan barang baru, karena mereka sebenarnya meniru apa yang dilakukan Aldi dan Lidl. Buat kalian yang belum tahu, Aldi dan Lidl ini retail asal Jerman. Jerman itu kalau kalian nggak tahu juga, itu tempatnya Harry Kane nyari sesuap nasi. Nah, Aldi dan Lidl ini dalam menjual produk-produknya itu mereka langsung dari kardus atau bahkan dari paletnya. Buat apa? Untuk menekan biaya operasional. Jadi Osef ini yang meniru Aldi dan Lidl ini sama-sama murni membidik konsumen yang bergaya hidup frugal alias hemat, terutama ya kelas-kelas pekerja yang tinggalnya di kota lapis 2 atau 3 atau ya kalau bahasa kita ya di pinggiran kota besar lah. Untuk informasi tambahan nih buat kalian nih, khusus di Indonesia, Osef ini bekerja sama dengan PT Pos Indonesia, atau lebih tepatnya ya mereka itu menggandeng Pos Properti Indonesia, anak usahanya PT Pos, menjadi partner mereka. Jadi Osef di Indonesia itu akan menggunakan lahan-lahan milik Pos untuk buka gerai-gerainya. Tentunya dengan selisih harga yang jauh begitu, yang bikin konsumen tuh bisa menikmati harga lebih murah. Kita jadi bertanya-tanya, dari mana sih untungnya si Osef ini? Jangan-jangan dari babi ngepet sebenarnya. Tapi kalau kita telusuri, kalau kita selidiki, kalau kita gali lebih dalam, kita bisa lihat nih strategi dari Osef. Yang pertama itu mereka mengandalkan perputaran barang yang sangat cepat, high volume, high turnover. Kita anggap nih minimart biasa nih itu ngambil keuntungan atau marginnya misalnya Rp2.000 per 10 buah produk yang terjual dalam sehari. Osef dia hanya memilih mengambil margin Rp300. Tapi produk tersebut yang laku 100 buah sehari, bukan 10 buah. Dari situ mereka juga membatasi variasi produk hanya untuk kebutuhan-kebutuhan paling pokok. Tadi udah disebut mereka jualan roti, juga beras. Jadinya barang di gudang itu perputarannya cepet. Keuntungannya yang kelihatannya kecil, yang cuma 300 perak, kalau kita kaliin dengan volume penjualan mereka, ya hasilnya ya cuan juga. Lalu mereka juga ada strategi skala ekonomi saat beli ke pabrik, economies of scale. Karena kalau kalian ke Osef, itu jenis barang, merek yang dijual itu jauh lebih sedikit ya. Jadi kita nggak perlu pusing mau milih beras merek yang mana, karena di Osef pilihannya cuma ada 2. Sementara di minimarket lain pilihan mereknya itu bisa beragam. Guys, gawat banget ini guys, situasi di Hormuz makin panas, harga minyak makin lama makin tinggi, dan di Indonesia dampaknya apa? Harga gas makin tinggi, harga pupuk makin tinggi, harga plastik makin tinggi. Bisa jadi inflasi makin merajalela loh di negara Indonesia. Nah dari sini lu bisa lihat dong, pasti ada juga perusahaan-perusahaan yang diuntungkan ketika terjadi krisis di Hormuz. Di saat yang sama juga pasti ada perusahaan yang dirugikan. Dan ini sebetulnya wajib kita sebagai investor tahu lebih awal supaya lu bisa investasi lebih tepat guys. Karena cuma di Benix Investor Group ya, komunitas saham terbesar di Indonesia, lu bakal belajar langsung sama ahlinya, lu langsung visit, diskusi, ngobrol langsung sama direksinya lu. Selama 1 tahun ke depan lu bakal mengetahui apa sih yang paling penting kalau lu mau jadi investor yang hebat guys. Apalagi di tengah dinamika situasi global yang makin gak menentu ini, 90% investor tuh nyungsep guys, rugi. Lu jangan sampai jadi mereka lah. So teman-teman tunggu apa lagi guys? Yuk segera bergabung di Benix Investor Group, daftarkan diri kalian di nomor yang ada di bawah ini atau kunjungi website www.benix.id sekarang juga, karena kita sebentar lagi mau ada event spesial loh. Kita mau ada acara temu emiten, kita mau ada site visit, dan kita mau ada gala dinner nih. Yuk segera daftarkan dirimu sekarang juga supaya lu bisa segera diskusi di grup Discordnya Benix Investor Group dan ngobrol sama teman-teman yang lain. Oke guys, segera hubungi admin kita Michelle di nomor WhatsApp 0811 868 959. Sementara di minimarket lain pilihan mereknya itu bisa beragam. Nah akibatnya ketika Osef dia melakukan order ke pabrik itu hanya sekitar 800 sampai 1000 SKU dibanding minimarket biasa yang bisa sampai 2000 lebih bahkan mungkin. Artinya Osef ini nggak membeli banyak merek. Contohnya seperti tadi yang gue bilang ketika beli beras atau ya beli sabun lah ya. Kalau minimarket biasa beli 10 merek sabun masing-masing 100 karton, Osef ini cuma beli 2 merek sabun, tapi dia beli 1000 karton ke pabrik. Pembelian yang jauh lebih besar ini ya tentunya dapat harganya jauh lebih bagus. Bahkan bisa jauh lebih rendah dari harga yang didapetin toko kecil atau koperasi. Makanya kalian jangan heran kalau kalian buka sosmednya si Osef sendiri,
Bahkan ini menjadi marketingnya mereka, marketing positif mereka. Mereka bilang di situ jelas-jelas, kok barang di OSEF itu nggak lengkap ya? Karena memang di situ keunggulannya mereka. Mereka bikin harga lebih murah dengan membuat barang-barang yang dijual itu nggak lengkap, pilihannya sedikit. Produknya ada sabun, tapi pilihan mereknya sedikit. Ini kalau kalian lihat, ini mirip dengan strateginya Mie Gacoan yang juga udah pernah kita bikin videonya. Mie Gacoan itu punya menu yang terbatas, economies of scale. Sehingga ketika mesen, mereka bisa pesen yang banyak karena menunya ya itu aja. Mereka bisa tekan harga. Lalu strategi OSEF yang ketiga nih, ini penghematan operasional yang ekstrim yang bisa diubah mereka menjadi profit. Jadi kalau kita berbisnis, setiap rupiah yang berhasil kita hemat nih dari biaya-biaya operasional, biaya bensin, biaya makan, itu bisa kita hitung sebagai keuntungan bersih. Nah, OSEF ini menghemat biaya tenaga kerja yang paling utama. Mereka menggunakan sistem kardus langsung robek. Mereka ini kalau kalian datang ke tokonya nih, yang dipajang-pajang itu masih langsung dari dalam kardus. Akibatnya apa nih? Karyawan-karyawan itu ketika menata raknya, itu sangat instan barangnya. Tinggal taruh aja kardusnya di atas rak. Efek lebih jauhnya, toko itu nggak perlu punya banyak pegawai. Cukup 2-3 orang aja per shift. Selain itu masih ada penghematan lain selain biaya tenaga kerja yang mereka ubah. Mereka olah menjadi profit, yaitu hemat listrik sekaligus fasilitas. Kalau kalian ke OSEF, mereka itu hemat banget penggunaan energinya. Lampu-lampu dekorasi nggak lebay. Ukuran toko dibikin compact. Ya agar biaya sewa dan AC itu nggak bengkak. Kita tahu sendiri AC itu kalau mau dinginin ruangan itu sangat bergantung dengan ukuran ruangan. Makin besar ukuran ruangan, lu butuh AC yang lebih besar, yang makan listrik lebih besar, atau AC yang lebih banyak, yang sama-sama aja hasilnya makan listrik lebih banyak. Dengan bentuk toko yang lebih kecil, mereka di situ bisa menekan pengeluaran utilitas, yaitu listrik. Jadi OSEF ini bagaikan bisnis efisiensi, bukan bisnis yang efisien, karena mereka cuannya itu dari efisiensi. Jadi OSEF menghasilkan uang dengan cara membuang semua pemborosan di operasional toko dan mengandalkan penjualan dalam jumlah masif. Kalau kita nih masuk ke hitung-hitungan nih, berapa sih estimasi pendapatannya si OSEF ini per gerai ya? Dan untuk menghitung total omset, kita tentunya perlu mengukur berapa sih rata-rata pendapatan harian satu toko OSEF. Kalau kita asumsikan nih, konsumen nih yang datang ke OSEF itu belanja sekitar Rp50.000 nih per hari per transaksi. Dan volume transaksinya di OSEF ini per hari itu mereka melayani sekitar 350 transaksi. Ya dari situ kita bisa hitung 350 transaksi dikali Rp50.000. Berarti sehari mereka menghasilkan Rp17.500.000. Dan kalau kita akumulasikan dalam 1 bulan, 1 gerai itu rata-rata berarti mampu menghasilkan omset sekitar Rp525 juta. Artinya nih, karena OSEF saat ini di Indonesia udah punya sekitar 100 gerai, kalau kita kalikan saja tadi 525 juta omset bulanannya OSEF, kita kali 100 gerai itu berarti per bulan mereka menghasilkan Rp52,5 miliar per bulan. Dan kalau kita kalikan lagi nih jadi tahunan, pendapatan tahunan mereka, omsetnya berarti 52,5 miliar kita kali 12 bulan berarti mereka menghasilkan 630 miliar per tahun hanya dari 100 gerai yang ada di Indonesia. Dan kalau kita bedah lagi nih dari aspek perputaran ekonomi dari segi pekerja terutama nih dengan asumsi kalau tiap gerai itu mempekerjakan 5 orang lah dan kita rata-ratakan UMR itu ya 4.500.000 lah per bulan per karyawan. Udah termasuk tunjangan dan lembur lah kita hitung-hitungan. Ini berarti hitungannya 500 karyawan kita kali Rp4.500.000. Berarti dalam 1 bulan ada perputaran ekonomi senilai Rp2,25 miliar. Yang kalau kita hitung lagi tahunannya berarti ada perputaran ekonomi Rp2,25 miliar kita kali 12 bulan terjadi perputaran ekonomi sebesar Rp27 miliar per tahun dari OSEF. Tapi sebetulnya baru-baru ini nih OSEF itu ketika datang kan mereka sebagai pemain baru ya, melawan dominasi dari Alfamart dan Indomart. Tapi sebetulnya baru-baru ini semenjak ada Presiden Prabowo ada lagi sebetulnya pemain baru di bisnis retail, di dunia retail Indonesia.
Apa itu? Kopdes Merah Putih. Kita tahu kalau program pemerintah yang satu ini itu juga lagi berhadapan langsung tatap muka dengan Alfamart dan Indomaret. Yang jadi pertanyaan sekarang gimana nasib OSEF di masa depan? Karena untuk menggulingkan Alfamart dan Indomaret aja tentunya masih berat. Sementara di lain sisi ada lagi saingan baru dari pihak pemerintah bahkan. OSEF sendiri sih optimis. Mereka bilang di 2026 mereka pengen nambah armada mereka menjadi 200 gerai. Dan di 2027 mereka juga optimis. Mereka bisa menambah sampai 500 gerai. Jadi kita bisa saksikan nih di 2 tahun ke depan ini persaingan bisnis retail di Indonesia ini bakal berdarah-darah sepertinya. Dan dari sini ini juga bisa menjadi motivasi lecutan buat Kopdes untuk meningkatkan value mereka. Karena bagaimanapun juga Kopdes ini memiliki value yang lebih dibandingkan para 3 pesaingnya ini, OSEF, Alfamart, dan Indomaret. Di mana mereka advantage-nya? Karena Kopdes ini satu-satunya yang mau berjualan barang-barang untuk produksi petani. Seperti pupuk, alat-alat bertani, berkebun. Nah, itu cuma bisa didapatkan di Kopdes. Sementara kalau kalian cari di OSEF pupuk, cari pupuk di Alfamart, di Indomaret, ya nggak bakalan dapet. Tapi menjadi pertanyaan lagi, apakah bisa ketiga ini melawan harga murah dari OSEF? Karena bagaimanapun juga, ujung-ujungnya pada akhirnya yang menentukan tetaplah daya beli rakyat Indonesia. Nah, kalian sendiri bagaimana nih? Kalian lebih memilih belanja di Filipina dapat harga lebih murah tapi memperkaya Filipina, atau belanja di Indonesia yang memperkaya Indonesia meskipun harganya kalah dengan Filipina? Coba dong tulis jawaban kalian di kolom komentar. Kalian tuh tim Filipina atau tim Indonesia? Semoga video ini bermanfaat. Like dan share video ini. Salam sehat, salam cuan, bye bye.